Baik, ketertarikan saya menulis tentang masalah amarah ini adalah karena pertama, saya mengingat beberapa hadis Rasulullah betapa pentingnya pengendalian amarah dalam kehidupan manusia itu. Jadi ketika kita berbicara masalah emosi, ada emosi amarah inilah yang sebenarnya yang perlu kita waspadai dan perlu kita pahami dengan baik sehingga kita insya Allah bisa mampu mengendalikan amarah itu. Nah, misalkan saya mulai, ya ini inspirasi saya adalah dari hadis Bukhari ya, dan Muslim yang Rasulullah jelaskan di sana Pak, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadu au qatalahu falyakul inni shaimun. Ya, ada lagi dalam hadis lain, inni mraun shaimun. Nah, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Nah, jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, di sinilah pentingnya kita membahas tentang amarah ini dikaitkan dengan masalah puasa. Karena Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan, kalau kita membaca beberapa para ahli hadis dalam menjelaskan hadis ini, para ahli mengatakan bahwa inilah sebenarnya tanda pentingnya kita berpuasa adalah untuk apa? Untuk bisa menahan amarah. Nah, di sini latihan. Ini yang pertama adalah latihan kita bagaimana ketika ada orang mencela kita, mengganggu kita ketika kita sedang berpuasa, kita tidak melawannya. Tapi justru apa? Ini soimun, saya sedang berpuasa. Nah, ini latihan yang penting di dalam menahan amarah itu. Nah, kita lihat sekarang kita dalam suasana bulan suci Ramadan dan alhamdulillah mudah-mudahan amal ibadah kita terima oleh Allah. Nah, bulan suci ini adalah tempat penggemblengan kaum muslimin. Ya untuk apa? Kalau kita lihat secara fisik, kita lihat misalkan menahan lapar, menahan haus, ya. Bagi suami istri menahan hubungan seksual di siang hari. Nah, tetapi di sisi lain, kita juga dilatih bagaimana kita juga menghindari atau menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan kita betul-betul menjaga diri kita dari segala perbuatan maksiat. Nah, berpuasa pada bulan Ramadan ini juga berperan dalam meningkatkan mood dan juga membantu kita mengendalikan emosi. Nah, dalam hal ini kita akan bahas adalah emosi yang namanya amarah. Nah, dengan menahan diri dari hal-hal yang bisa memicu emosi negatif, kita belajar untuk lebih sabar dan tenang di dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, hal ini tentu berdampak positif pada kesehatan mental kita. Nah, kita sudah mempelajari teori-teori psikologi yang dikaitkan dengan masalah puasa. Misalkan kita lihat tentang self-regulation, yang mungkin sudah pertemuan yang lalu oleh Prof. Bambang sudah dijelaskan lebih mendalam tentang masalah self-regulation ini ya. Jadi puasa itu ternyata melatih self-regulation seseorang, karena seseorang harus menahan lapar, menahan haus, serta emosi negatif seperti amarah dan frustrasi. Nah, juga puasa meningkatkan kesadaran diri dan mindfulness sehingga seorang lebih mampu melihat masalah secara lebih objektif dan tidak mudah tersulut emosi. Nah, demikian juga kalau kita melihat dari teori neurologi atau neuropsikologi, ya, puasa juga menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dan juga meningkatkan serotonin yang membantu menenangkan otak dan menurunkan respon amigdala terhadap situasi pemicu amarah. Nah, ini sudah tentu sudah banyak penelitian-penelitian masalah puasa ini dikaitkan dengan teori-teori psikologi. Nah, dari sana kita bisa memahami bahwa berpuasa itu juga mengajarkan kita untuk sabar, empati. Makanya dalam beberapa hadis, ya, dalam ajaran Islam itu dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita empati kepada orang-orang yang tidak punya. Ya. Dalam hadis dijelaskan bahwa kalau kita memberikan saja satu buah kurma untuk berbuka orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu juga kita mendapatkannya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita juga dituntut atau digembleng di bulan Ramadan untuk empatetik. Gitu. Nah, yang kedua, dengan berpuasa juga membuat seorang dapat berpikir sebelum bertindak. Kenapa? Karena setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus pikirkan, ini adalah ibadah apa tidak. Kalau kita pakai teorinya Al-Ghazali, bahwa ada yang namanya Saumul Awam dan Saumul Khawas. Nah, Saumul Khawas itu adalah orang yang dia berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga serta hubungan seksual, tapi juga dia menjaga organ-organ tubuhnya, matanya, hidungnya, mulutnya dari segala gangguan atau maksiat di sekitarnya. Nah, oleh karena itu dia dilatih selama 1 bulan ini bagaimana ketika dia mau bertindak, maka dia pikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan berpuasa juga ini bisa meningkatkan produksi hormon kebahagiaan.
Makanya orang-orang yang berpuasa itu ketika lihat, coba ketika dia berbuka, oh luar biasa bahagianya. Ya anak-anak juga apalagi terlihat betul ekspresinya. Kebahagiaan itu ketika dia menikmati jamuan Ramadan, yaitu berbuka puasa. Nah, kemudian yang keempat, hasil penelitian sudah membuktikan bahwa ternyata berpuasa juga mengurangi hormon stres, hormon kortisol ini. Nah, yang terakhir, penelitian membuktikan juga bahwa dengan berpuasa dapat meningkatkan kecerdasan emosional seseorang. Nah, saya berharap kita semua bareng-bareng bagaimana puasa ini kita upayakan hari demi hari lebih meningkat dari sebelumnya. Kita sudah sekian tahun berkali-kali kita untuk berpuasa, tapi pertanyaannya apa efeknya terhadap diri kita ketika kita berpuasa dari tahun ke tahun? Apakah ada perubahan lebih baik atau sebaliknya? Nah, dalam kehidupan kita harus senantiasa berusaha hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, sekarang masuk ke marah. Kenapa marah ini penting untuk kita bahas ya? Nah, seperti tadi sampaikan juga bahwa Rasulullah begitu memperhatikan betul bagaimana seseorang itu harus perlu mengendalikan amarah itu. Nah, ini sudah terbiasa lah ya. Nah, definisi marah itu adalah emosi alami yang muncul saat seorang merasa terganggu, tidak dihargai, atau mengalami hambatan dalam mencapai sesuatu. Nah, ini banyak mengatakan, apakah marah itu negatif? Ya tidak, marah itu tidak selalu negatif. Selama apa? Selama ekspresinya adalah wajar. Tapi ketika ekspresi itu berlebihan, menjadi amarah, maka itu menjadi negatif. Nah, kita lihat misalkan, di dunia nyata sekarang ini, ya begitu kita melihat betul fakta-fakta di lapangan bahwa ternyata semua kejadian-kejadian anarkis, semua kejadian-kejadian negatif yang terjadi di sekitar kita, itu ternyata di belakang kejadian itu adalah amarah yang ada dalam diri seseorang. Kita mungkin sudah merasakan ya, misalkan viralnya ada seorang yang mengamen, ngamuk ya, hanya gara-gara diberi Rp1.000, apoteknya itu dirusak gitu. Itu adalah karena dia amarah yang ada dalam diri tidak bisa terkendalikan. Padahal sudah memberi gitu orang itu. Mungkin yang lain-lainnya, mungkin yang lagi sedang ramai ini apa persidangan ya. Para advokat ribut satu sama lain, bahkan sampai di ruang sidang pun naik ke atas meja. Itu adalah karena amarah yang ada dalam diri orang. Nah, oleh karena itulah dari berbagai literatur kita pahami bahwa banyak bahaya ketika amarah itu tidak dikendalikan dengan baik. Ketika seseorang amarah itu meledak-ledak, maka akan membahayakan tubuhnya. Banyak kita temukan kasus-kasus orang kena stroke, kasus-kasus orang kena jantung mendadak. Itu karena apa? Karena dia marah yang tidak terkendali, sehingga tubuhnya berpengaruh dalam dirinya. Ya ini apa? Banyak yang kena stroke dan banyak juga yang koma dan sebagainya. Nah kemudian juga misalkan apa? Bahaya marahnya menurut agama. Islam mengajarkan betul bagaimana seorang adalah dilihat dari bagaimana dia mengendalikan amarahnya. Nah kemudian juga dengan amarah banyak sekali orang yang tidak terkendali sehingga dia berbuat hal-hal yang di luar nalar kita. Nah inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa sadidu bisur'ah innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah itu bersabda orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia sedang marah. Nah, sebenarnya kita bisa mengaca diri kita, introspeksi diri, apakah kita termasuk golongan orang yang kuat atau memang orang yang lemah. Ketika seseorang mengalami marah, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana ekspresi kemarahan itu, itulah yang bisa kita lihat. Nah, hadis Rasulullah juga menjelaskan, ya, sebagaimana juga yang ditafsiri oleh Imam Al-Munawi, ya, bahwa makna hadis ini adalah orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak. Dan dia mampu melawan atau menundukkan nafsunya ketika itu. Nah, hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah, maka sesungguhnya ia adalah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya. Nah, ini tafsir dari para ahli hadis. Ya. Nah, kemudian hadis Rasulullah yang lainnya juga yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, nah ini ya wasiat Rasulullah kepada kita para hamba pada pengikut-pengikutnya ya, umatnya betapa pentingnya marah ini kita pelajari dengan baik agar kita bisa mampu mengendalikan dengan benar. Nah, di sini misalkan kita lihat ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah yang diceritakan oleh Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini katanya. Berilah aku nasihat.
Tapi apa kata Rasulullah jawabnya? Qala la taghdab. Faraddada mirara. Qala la taghdab. Jadi beliau ditanya berulang-ulang, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, jangan engkau marah. Lelaki itu mengulang beberapa kali, berilah aku nasihat. Tapi Rasul jawabnya apa? Jangan engkau marah. Apa maknanya? Nah, di sini pesan hadis ini sudah sangat jelas mengenai celaan terhadap marah. Nah, sehingga juga memperingatkan orang agar menjauhi faktor-faktor pemicunya. Sebabnya, satu jawaban yang sama dilontarkan Rasulullah SAW untuk merespon satu permintaan yang diulang-ulang menjadi petunjuk akan efek besar yang ditimbulkan oleh emosi marah ini. Nah, kita bisa melihat penyebab marah ini, ya. Apa sih yang menyebabkan seorang itu marah? Nah, ini nih, karena harapan yang tidak terpenuhi. Ya, hampir semua orang itu ketika harapan tidak terpenuhi dia agak kecewa, ya, marah muncul. Rasa takut atau ancaman, ya, ditekan, diancam, ya muncul rasa marah. Itu gangguan atau provokasi juga bisa. Frustasi atau kegagalan juga sama bisa menyebabkan marah. Tekanan dan stres berlebihan juga bisa menimbulkan penyebab amarah ini. Oke, proses terjadinya ini saya pikir sudah diajarkan, ya, semua kita belajar di psikologi Pak Al, ya, pemicu, kemudian persepsi penilaian orang bagaimana terhadap pemicu itu. Nah, nanti di sini mulai aktivasi amigdala ini. Kemudian ketika positif, nah, aktivasi fisiologisnya bagus. Tapi ketika dia negatif, aktivasi psikologi responnya itu negatif. Aktivasi psikologisnya. Ekspresi marah baru lewat solusi. Ini juga sama, ya, saya pikir lewatkan saja. Nah, ciri-ciri marah juga saya pikir sudah tahu semua lah. Ya, secara biologis ketika seorang marah jelas berubah, ya, wajahnya. Emosionalnya juga kelihatan, ya. Setiap orang itu terlihat, ya. Dari sinilah sebenarnya kita bisa melihat siapakah orang itu adalah ketika dia marah. Terlihat betul, ya, biologisnya, aspek emosionalnya, apakah dengan teriak-teriak dan sebagainya, terlihat sekali, ya. Kemudian, nah ini saya pikir sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, tingkatan marah juga saya pikir sudah ini. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah puasa yang berkaitan dengan terapi untuk mengendalikan emosi amarah ini, ya. Nah, misalkan kita lihat misalkan kalau misalkan pakai teori dari barat dulu, misalkan Maltz, ya, dia menjelaskan bahwa cara mengendalikan amarah itu sederhana sebenarnya katanya, ya. Jadi ketika kita sedang marah, pandanglah sebuah cermin, ya, wajah sendiri saat marah dengan ekspresi yang masam di depan cermin. Nah, kemudian di saat marah disarankan untuk mencari aktivitas seperti berjalan dan sebagainya. Nah, kemudian baru cari sebuah kertas, tulis sekesal-kesalnya perasaan kalian di sana, lalu baca berulang dan robek surat tersebut. Ini adalah Maxwell Maltz, ya, yang memberikan saran tentang bagaimana cara mencegah marah. Nah, ada juga yang dari ensiklopedia. Jadi kenali penyebab marah dulu, kemudian gunakan buku harian untuk mencatat kemarahan kita, ya. Kemudian mulailah tarik napas kita 10 sampai 20 detik. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Yanti, ya, tentang masalah ini, karena Bu Yanti lebih memperdalam masalah psikologi kesehatan ini, ya. Nah, kemudian tinggalkan penyebabnya. Jika ada yang membuat kesal, tinggalkan saja dulu, ya. Kemudian kita mencoba beraktivitas yang lain yang bisa meredakan amarah itu. Nah, metode STAR saya pikir ini menarik, ya, buku baru yang ditulis oleh Henry Manampiring. Dia memunculkan hasil penelitiannya bahwa emosi negatif seperti marah, cemas, dan stres ini perlu diatasi dengan baik karena dia melihat berdasarkan datanya khawatir terhadap pendidikan orang Indonesia itu 53%. Kemudian hubungan pribadi 30%, keuangan 53%, dan kondisi politik 76%. Memang tanpa disadari oleh kita, kondisi sosial politik negara kita cukup, ya, cukup mengganggu emosi bangsa kita. Nah, Henry Manapari memperkenalkan metodenya apa dengan istilah STAR itu. Nah, saya pikir ini menarik, ya. Nah, dia modelnya begini, ya, metode STAR itu ada singkatan, ya. Jadi stop, sadarilah emosi negatif yang muncul. Ketika kita sadar bahwa ini mulai marah, tarik napas, tenangkan diri sebelum reaksi. Nah, kemudian tinjau kembali alasan emosi tersebut, masuk akal apa tidak dalam kendali kita. Kemudian respon, pilih respon yang tepat dengan mempertimbangkan akal sehat, keadilan, pengendalian diri. Nah, terapi relaksasi saya pikir sudah sangat populer, ya, di kalangan dunia psikologi, bahwa ketika seseorang emosinya meledak, maka perlu terapi perilaku ini, ya. Nah, seperti relaksasi otot, ini sering digunakan oleh kita semua, yaitu bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot-otot. Relaksasi indera juga, saya pikir budaya ini sudah mulai
menjadi kebiasaan di kalangan kita semua ya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Berikutnya ini juga sama relaksasi otot ya. Nah ini tension relaxation ini adalah sering kita gunakan ini ketika kita menangani klien-klien kita. Ya diminta misalkan untuk coba tegangkan ya kepala dengan kencang, rasakan tegangan itu. Nah kemudian coba lepas pelan-pelan genggaman tanganmu itu, kemudian kita rasakan coba perbedaannya. Nah itu adalah tension relaxation dan itu adalah sangat membantu sekali dari kepala sampai ke kaki semuanya. Nah relaksasi kesadaran indera juga sama ini. Saya pikir nanti saja, lanjutkan saja. Nah ini hipnosis, yoga, dan meditasi juga saya pikir juga adalah salah satu terapi-terapi di dalam mengatasi gangguan emosi, yaitu marah ya. Nah pertanyaannya muncul, apakah kita orang Islam tidak boleh marah? Ini ada penjelasannya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah karena urusan dari pribadi. Jadi kalau dicaci, katakanlah dijelek-jelekan gitu ya, pribadinya dia tidak marah. Tapi jika yang dilanggar atau yang dicaci atau yang dijelek-jelekan adalah agama, syariat Islam, maka beliau selalu akan marah. Nah, jadi apa? Niatnya apa? Marahnya karena pelanggaran ajaran Islam yang diyakini kebenarannya oleh kita semua penganut umat Islam, nah, dicaci maka dia akan marah. Tapi ketika dirinya yang dicaci dan sebagainya dia tidak akan marah. Jadi marah ya dan tidak ridho ketika perintah dan larangan Allah Taala dilanggar oleh manusia. Saya pikir ini saja supaya nanti memberikan waktu untuk Bu Yanti. Nah, terapi-terapi dalam Islam itu sudah banyak sekali. Nanti mungkin bisa saya bagikan ini. Ya, jadi ada terapi agama, terapi psikologi, juga terapi relaksasi. Tadi sudah sebagian tersampaikan. Kalau gitu cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.